Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan dipersiapkan alat tulis dan sumber belajarnya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu di sini sebagai guru kunjung akan membimbing kalian untuk mempelajari pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu harap kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dilaksanakannya di rumah. Dan Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol yang ada. Dan jangan lupa untuk 3M, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelumnya, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan kompetensi dasar, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Baiklah, sekarang silahkan dibuka buku paketnya, buka halaman 56 pada bab 3 bagian B. Ibu sekarang akan menyampaikan materi mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengembangan. Peraturan perundang-undangan telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yakni yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar dan sebagai sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 60, di situ sudah tertera. Dan selanjutnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 bisa kalian lihat di buku paket pada halaman 60. Di situ tertera pasal-pasal mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, yang ketiga ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini merupakan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa. Untuk proses pembuatannya, undang-undang apabila dirancangkan diusulkan oleh DPRD sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Lalu, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Selanjutnya, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, yang keempat ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Bisa dilihat tahapan penyusunan peraturan pemerintah di buku paket halaman 62. Selanjutnya ada peraturan Presiden atau yang biasa disebut dengan Perpres. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau yang biasa disebut dengan Perda. Peraturan daerah provinsi ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
Perda ini bisa diusulkan oleh DPRD provinsi ataupun oleh gubernur. Hanya berbeda pada poin pertama saja, yaitu jika yang diusulkan oleh DPRD provinsi, DPRD yang mengajukan rancangan kepada gubernur. Akan tetapi jika gubernur yang mengusulkan, gubernur yang mengajukan rancangan tersebut kepada DPRD provinsi. Nah, yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Nah, proses penyusunan perda sama dengan proses penyusunan perda provinsi, yaitu bisa diusulkan oleh bupati atau wali kota atau bisa diusulkan juga oleh DPRD kabupaten atau kota. Yang beda hanya pada poin pertama, yaitu bisa DPRD yang mengajukan atau bupati atau wali kota yang mengusulkan. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Oh iya, siapa yang bertanya? Ya Bu. Yang mana ini? Ya silakan Rio. Apa Apa yang ingin dimaksud mengikat ke dalam dan keluar dalam ketetapan MPR? Nah, yang dimaksud dengan mengikat ke dalam dan keluar majelis, yaitu mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti seluruh masyarakat, lembaga negara, lembaga warga negara, yaitu terikat oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak. Ya. Sekarang Ibu akan memberi kalian beberapa soal pertanyaan dan kalian bisa kerjakan di lembar kerja peserta didik. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Apakah sudah? Sudah Bu. Baiklah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari? Saya Bu. Ya, silakan. Bahwa proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang dan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, terima kasih. Nah, coba dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyebutkan manfaat apa yang kalian peroleh? Saya Bu. Ya, silakan. Kita harus menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada Bu. Ya, nah dari manfaat tersebut, Ibu harap kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian bisa mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Nah, baiklah untuk pertemuan kali ini, sebelumnya Ibu minta untuk pertemuan minggu depan kalian bisa mempelajari materi mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.